Tes, tes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, saudara-saudara ya. Jelas, Pak. Oke, makasih ya. Terima kasih hadirnya di Baik, Pak. pertemuan kelima ya. Alhamdulillah kita ditemukan di pertemuan kelima di mana kuliah startup bisnis. Ya. Semuanya. Pada kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar dari bisnis plan ya. Yang berhubungan dengan tugas kelompok kalian ya. Oke, kan saya tanamkan dulu konsep dasarnya. Itu ya, izin share screen. Mas Arsy ada ya ini? Belum Masuk. Pak. Iya. Jadi kok keluar masuk nih soalnya. Di layar udah terlihat ya, saudara-saudara ya, untuk materinya. Sudah terlihat belum ya di layar? Sudah, Pak. Sudah. Nah, terima kasih. Mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Dasar-dasar bisnis plan ya. Kita mengenal dulu apa sih kerangka dari pemikiran ya, khususnya dari otak kita sendiri ya. Otak secara garis besar dibagi menjadi dua bagian ya, yang masing-masing bagiannya itu mengontrol fungsi yang berbeda ya. Secara fisik sendiri itu ada otak kanan dan otak kiri gitu. Namun ada perbedaan besar yang memisahkan keduanya, itu perbedaan otak kanan dan otak kiri yang terletak pada caranya dalam memproses informasi ya. Jadi kalau komputer ini prosesornya ya, itu. Jadi teori tentang perbedaan otak kanan dan otak kiri ini pertama kalinya dulu ini dikemukakan oleh Roger Sperry ya. Roger Sperry pada tahun 1960-an lah. Gitu. Ya, berdasarkan teori Sperry ini setiap orang memiliki kecenderungan ya, kecenderungan sendiri ya untuk lebih memakai otak kanan atau otak kirinya. Nah, kalau otak kanan ini ya itu merupakan bagian paling baik ya, bagian paling baik untuk mengerjakan tugas yang berhubungan dengan kreativitas ya. Ini ada kreatif, passion, freedom ya. Itu dan sesuatu yang inovatif maupun ekspresif ya. Jadi beberapa hal kemampuan yang erat kaitannya adalah tentang untuk pintar dalam hal musik, ya, warna, kemampuan mengenali wajah orang lain, terus mengekspresikan emosi, berimajinasi, kreativitas, ya, itu yang dominan di otak kanannya. Nah, orang dengan otak kanan, ya, yang lebih dominan lebih suka memvisualisasikan sesuatu ya dibandingkan memikirkan dalam bentuk kata-kata ya, lebih suka action gitu ya. Selain itu mereka juga lebih bisa melihat sesuatu dari sudut pandangnya itu lebih luas, jadi dengan cara berpikirnya lebih bebas ya. Ini ada freedom ya tulisannya ya gitu. Terus kalau otak kiri ya, adanya I'm the left brain ya. Jika otak kirinya lebih menonjol, itu berfungsi untuk mengerjakan tugas-tugas yang sifatnya logis. Ya, nah, logis ini bagian otak ini dinilai lebih mampu atau lebih bisa nih ya untuk mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan bahasa, ya, orang yang bahasa, sastra, terus logika, terus pemikiran kritis dan menganalisa atau analitik ini tulisannya ya. Jadi kelompok individu yang didominasi otak kiri dipercaya lebih detail, ya, lebih detail dan cenderung bekerja berdasarkan data dan fakta yang ada, itu dibandingkan visualisasinya. Jadi lebih bukan lebih kaku ya, lebih detail aja daripada otak kanan. Itu. Oke, itu tentang otak kiri dan otak kanan. Ya.
ini tentang mind mapping ya, mapping pemikiran. Jadi yang di tengah nih ya, ada diibaratkan sebuah tanaman ya yang baru tumbuh dari akarnya, gitu kan? Itu memulai usaha baru. Ya. Usaha baru itu apa? Yang kita pikirkan yang berbagai macam nih ya. Jadi tentang keuangannya gimana ya. Jadi dari hal rencana, terus bisnis, konsultasi, kita ada penasihat gaknya, anggarannya berapa, butuh biaya berapa, ya, butuh modal berapa dalam hal mulai bisnis baru. Gitu. Terus yang memikirkan adalah lokasi, ya. Lokasi ini tepatnya di mana, propertinya apa, mau ruko atau rukan, ya. Terus bisa dapat pelanggan nggak dari lokasi itu, terus bisa sewa atau beli, gitu. Terus segi karyawan, ini mencapai karyawan mau dari internal sendiri seperti keluarga ya atau benar-benar dari luar ya dalam hal wawancara ya sebagai partner kerja, partner bisnis gitu. Terus kita memikirkan juga tentang pemasaran banyak ya. Jadi salah satunya gimana risetnya, pasarnya seperti apa, kita mau melihat media apa, seperti itu. Terus identitas dari usaha ya, nama usahanya apa, brandnya apa, logonya gimana, stationery-nya gimana, TK maksudnya. Terus desainnya gimana dari logo kita itu, dari produk kita itu. Terus dalam hal bantuan ya, bisa dalam hal pribadi maupun keuangan dalam hal bantuannya. Memilih jenis usaha ya, jenis usaha apa sih yang tepat ya yang akan kita lakukan nantinya ya. Yang pertama yang harus dikuasai, bidang yang harus dikuasai. Terus yang kedua yang disukai ya, dikuasai tapi nggak disukai sama aja nantinya ya, nggak akan bertahan lama. Terus sesuai dengan modal ya, sesuai dengan peruntukan modalnya, ada anggaran berapa sih ya, dengan biaya berapa sih itu sesuai dengan modal. Terus bisnis itu akan bertahan, kita perkirakan dalam jangka pendek gimana dan jangka panjang gimana. Ya, jangan sampai dalam jangka pendek target kita misalkan 1 tahun ya, kalau dalam 1 tahun bisa kurung 3, jangan sampai itu. Terus sesuai potensi daerah, ini maksudnya adalah menyesuaikan kebutuhan dari lingkungan ya, dari pasar gitu. Ya. Terus yang bisa diekspor ini opsional ya, kalau misalkan kita baru kita bisa laku di dalam negeri secara lokal, maka nantinya mungkin bisa ada karakteristik di luar negeri yang bisa suka akan produk kita gitu. Oke, ini kita nah dari pilihan jenis usaha ya nantinya seperti apa. Yang pertama memproduksi benar-benar produk atau jasa atau pelayanan ya. Terus lahan atau tempat kita bekerja itu disewakan atau enggaknya. Terus penyedia alat transportasi ya atau mengajarkan ilmu produksi untuk menghasilkan produk atau menyediakan alat-alat untuk produksi ya, menyuplai maksudnya produksi untuk dapat menghasilkan produk jadi, terus atau mediator ya semacam keagenan atau perantara, dan akhirnya atau menjadi supplier atau distributor jika pengambilan produk kita dari orang lain atau produksi kita sendiri bertambah banyak dan bisa menyuplai kebutuhan dari perusahaan lain gitu. Nah ini contohnya nih ya, ada kelapa sawit ya, ada pisang, ada kelapa sawit ya. Mungkin dari pisang itu buahnya ya
bisa diolah dari berbagai macam ya, bisa dijual mentah ya, dalam bentuk buahnya itu sendiri, terus digoreng, direbus, dijadikan keripik, ya, dijadikan martabak, dan sebagainya. Jadi pisang termasuk buah yang banyak olahannya ya, hasil olahannya. Jadi daunnya untuk membungkus, bonggolnya untuk keripik, batang pisang untuk gudeg atau gulai, pelepahnya untuk abon, ya, kulit pisangnya untuk kerupuk, ya, apalagi inovasi UKM-UKM sekarang ini ya. Gitu. Jadi hampir tidak ada bagian dari pisang yang terbuang, pasti semuanya dimanfaatkan. Business plan, ini ada berbagai, ada yang segitiga, ada yang kotak atau bulat ya, ada sama dengan ya. Itu gimana sih pernyataan tujuan kita, visi misi kita dari awal gimana, membuat perusahaan seperti apa gitu. Terus deskripsi bisnis ya, orang bisnis kita pun nantinya dalam hal penghasilan produk atau jasa atau pelayanan itu apa sih yang bisa dipermanfaatkan bagi orang lain, dari konsumen. Terus analisa pasar dan kompetensi, jadi hubungannya dengan riset pasar ya, dan kompetisi dari perusahaan yang sejenis khususnya dan non sejenis. Terus lokasi, terkait dengan pemilihan lokasi yang tepat, yang strategis, ya. Terus rencana pemasaran, yaitu marketing plan, ya. Nah, kenal sebelumnya dasarnya 4 page, yang jadi 7P. Terus tim manajemen dan karyawan, ini maksudnya adalah kita bisa ngambil dari internal maupun eksternal, tim kerja yang akan membantu dalam hal operasional. Terus data dan informasi pendukung, maksudnya adalah data-data yang ada dan informasi yang ada itu ya bisa nggak sih mensupport rencana bisnis kita. Terus lampiran, itu semuanya ada data-data yang data-data dari hasil kuesioner kita, yang dari hasil kita survei maksudnya. Terus foto-foto dan dengan grafik dari tingkat penjualan. Terus ini pernyataan tujuan, ada fase persiapan ya dari awal sampai setengah tahun ke pertama ya. Terus setengah tahun pertama sampai 2 tahun itu fase operasional ya. Jika kuat atau bertahan sampai dengan 2 tahun dari operasional itu akan ada fase pengembangan atau development ya, sampai 5 tahun dan seterusnya ya. Nah, dalam jangka panjang pun pengembangan usaha itu baik untuk usaha jenis maupun penambahan jenis usaha, maksudnya adalah bisa kita tetap jalankan terus dari usaha jenis ya, dan pilihannya diversifikasi ya, misalkan kita produksi satu keripik ya, keripik dengan berbagai macam rasa, mungkin bisa dikembangkan lagi variasi rasanya gitu. Terus maupun penambahan jenis usaha itu mungkin bisa dari selini, maksudnya dengan produksi lain, jadi dari keripik pisang ke keripik tempe misalnya, ataupun dengan usaha yang berbeda, misalnya dari produksi keripik pisang ke usaha menambah ke usaha laundry misalnya gitu. Oke, sekarang deskripsi bisnis ya. Dari lokasi bisnis ya, kita perlu beli nggak sih itu, atau kalau misalkan nyewa ya perlu nyewa nggak gitu ya, atau bisa kerja dari joint operation. Joint operation ini jadi nggak punya tempat sendiri tapi nyewa tempat lain dengan sistem bagi hasil gitu ya. Terus jam kerja dan hari kerja ya, gimana penerapannya nantinya secara internal perusahaan. Terus berapa lama bisnis Anda akan eksis, maksudnya adalah akan tetap bertahan terus itu sampai dengan berapa tahun. Terus cantumkan profil calon pelanggan atau pangsa pasar, maksudnya di sini adalah profil dari target pasar ya, target end user atau konsumen yang akan dibidik. Nah, ini analisa pasar ya, analisa pasar ya. Kita menganalisis konsumen mana sih yang tepat buat kita ya, berdasarkan segi geografis ya, demografis dan sebagainya. Ya. Dia akan menjadi apa porsi pasar dan penjualan yang ada nantinya.
Jadi adanya suatu potensi proyeksi ya, dari target penjualan dari awal sampai 1 tahun, sampai 2 tahun, sampai dengan sampai 5 tahun gitu ya. Maupun dalam jangka panjang sampai dengan 10 tahun ke depan nantinya. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini sekarang bicara soal kompetisi pasar ya, persaingan dari perusahaan, khususnya perusahaan yang memproduksi atau menghasilkan atau selini dengan produksi produk atau jasa yang kita hadapi. Jadi mendeskripsikan pasar pada area operasi dan kebutuhan untuk jenis bisnis Anda di area operasi itu ya. Jadi perusahaan mana sih yang menjadi benar-benar menjadi pesaing kita gitu kan? Yang harus kita ungguli ya, bersaing secara sportif gitu ya, nantinya akan dapat menjadikan suatu nilai tambah dari produk kita itu apa sih yang akan kita unggulkan seperti itu ya, dibandingkan produk lain ya maksudnya. Nah, dapat menembus pasar ya, harus kita pikirkan ya, kita harus berusaha menjadi nomor 1, number 1 ya. Jadilah yang find out of number 1. Jadi nomor 1 di skala bisnis yang kreatif dan inovatif ya. Kalian ini berhubungan dengan marketing strategi ya, ada dasarnya 4P ya, product, price, promotion, place ya. Nah, be the best, jadikan yang terbaik ya, ya. Harus optimis pastinya. Ini ada suatu gambar ayam gitu ya, jadi dare to be a different ya, jadi menjadi beda ya dibandingkan perusahaan yang menghasilkan produksi yang sejenis seperti itu. Dapat memenangkan pasar, caranya yaitu yang harus dapat bertahan ya, kegagalan dari strategi marketing yang pertama bisa diubah menjadi marketing strategi kedua dan seterusnya. Terus strategi menyerang ya, ada strategi bertahan ya, kita jualan terus tanpa pantang mundur ya, untuk menjadi merajai dari pasar itu, melakukan penetrasi di pasar. Terus yang kedua itu strategi menyerang ya, menyerang itu maksudnya adalah kita semakin gencar dan agresif ya untuk dapat merebut pangsa pasar dari perusahaan pesaing seperti itu. Nah, ini dari segi pertahanan dan menyerang ya. Ini udah dalam fase yang puncak yang selanjutnya. Jadi ada kalanya di mana kita bertahan jikalau perusahaan pesaing itu menyerang perusahaan kita sendiri, dan menyerang itu jikalau perusahaan pesaing akan nggak melakukan tindakan apapun gitu ya. Oke, sekarang bagian produk ya. Produk itu bisa membuat produk dari produksi maupun menyediakan jasa untuk pelayanannya, ataupun kombinasi keduanya, produk dan jasa. Nah, ada suatu pengontrolan terhadap suatu produk ya. Ada bagian quality control atau QC ya, atau di QA atau suratnya di bagi perusahaan. Insya Allah mesti ada meskipun digabungkan dengan bagian lainnya biasanya. Terus quantity control, jadi quality ya, tentang kualitas berdasarkan ISO dan sebagainya. Terus sekarang quantity control ya, pengontrol terhadap berapa jumlah atau kuantitas yang diproduksi. Misalkan dari mesin ini kuatnya bisa memproduksi jumlahnya berapa sih dalam 1 jam ya, dalam 1 hari sebagainya. Terus sekarang ada continuity control, yaitu pengontrolan secara berkelanjutan, secara intensif, secara terus-menerus dapat menghasilkan produk yang berkualitas ya, dengan jumlah yang efektif gitu.
Sekarang ada financial control, kontrol keuangan, ya. Ada yang namanya biaya tetap. Biaya tetap itu seperti apa sih? Seperti nyewa tempat, ya, kan tetap dikeluarkan nih setiap bulan. Terus gaji karyawan sampai dengan cicilan aset ya, bisa motor, bisa mobil. Oke. Kalau biaya variabel atau biaya nggak tetap itu seperti listrik ya, kita nggak tahu nih listrik kita habis berapa per bulan. Yang pasar bayar ya khususnya. Karena pemakaian konsumsi mesin yang berbeda-beda misalnya. Terus yang kedua air, telepon, ya telepon mungkin sekarang telepon kantor bagi perusahaan baru yang mungkin lebih dihilangkan ya prioritasnya. Nah, soalnya ada handphone. Terus uang lembur ya, nggak setiap hari kan lembur, jadi sekali aja itu yang menjadi biaya tidak tetap variabel. Kalau biaya nggak ada juga, ya kalau adanya kerusakan, misalnya kerusakan dari mesin, kita nggak tahu nih kerusakan dari mesin kapan. Itu ada harus adanya perawatan dan perbaikan, service and maintenance. Sekarang soal lokasi, ini ada suatu siluet layout jalan ya. Pasti pertimbangan lokasi, kita harus memikirkan tentang keuntungan dan kerugiannya. Di mana eh, saya nyewa atau beli di lokasi ini, untung nggak sih, rugi nggak sih, gitu. Dilihat dari exposure, dari misalkan dari tingkat pengunjung, ya, tingkat orang yang lalu lalang, gitu. Terus yang kedua, kesulitan yang akan dihadapi oleh pelanggan, maksudnya adalah eh, bisa ada akses parkirnya nggak sih di tempat itu, di tempat usaha kita. Terus ini terkait biaya internal ya, tentang beli, sewa maupun bagi hasil. Terus tentang visibility, yaitu kemudahan untuk dilihat dari lokasi kita. Itu. Tapi bukan menjadi prioritas utama ya. Visible pun semudah-mudah dilihat dari lokasi yang menjadi nggak akan berarti kalau segi penunjang lainnya itu nggak ada. Seperti di jalan protokol, jalan-jalan yang besar ya, memang kan mudah dilihat, tapi apa sih yang menyebabkan sepi? Misalkan nggak ada tempat parkirnya, itu. Terus yang terakhir tingkat kompetensi, yaitu kompetensi dari lokasi ini ya, eh, pelanggannya banyak nggak sih? Misalkan ada dengan monitor ya, ini misalkan perseteruan antara Indomaret dan Alfamart ya, yang bukan merek ya. Pasti kalau misalkan ada Indomaret ya atau Alfamart atau salah satunya, itu mesti ada pesaingnya gitu. Karena kenapa? Karena bagian survei lokasi dari salah satu minimarket tersebut itu pasti akan mempertimbangkan nih ya. Jadi minimarket ini ya dari jumlah target konsumen yang ada di sekitar sana ada berapa ya kan, daya belinya gimana, itu sudah dipertimbangkan sebelumnya. Jadi dari pesaingnya pasti akan mengadopsi ya, mencari lahan juga di sekitar situ ya, untuk dapat melancarkan strategi bertahan atau menyerang atau keduanya gitu. Karena sudah kebanyakan potensi nih di daerah situ juga. Rencana pemasaran atau pengedepan tentang harga, produk, price, promotion, place ya. Harga tentang margin, keuntungan yang kita jual itu berapa, terus produk ya, untuk kita itu apa sih segi manfaatnya, segi uniknya seperti apa. Terus promotion itu mengenai cara promosi atau pemasaran kita, sampai dengan place itu tempat ya, menentukan tempat kita promosi di mana ya, mau offline ya, menggunakan toko secara offline ataupun online lewat media sosial sebagainya. Nah, terus ada yang namanya 4P dengan tambah 3 jadi 7P ya. Ini ada salah satunya juga tambahan. Kalau P yang ke 5 itu people ya, dan menggunakan SDM yang sesuai untuk pemasaran misalkan menjadi uji coba dari keuntungan. Terus selanjutnya ada proses, jadi bagaimana melakukan proses penjualan. Kita ada salon distribusi sendiri atau secara langsung. Terus physical evidence, jadi memperhatikan penampilan secara fisik
Ya, maksudnya dia adalah dari segi kepasan barang, ya, dari segi pelayanan dan sebagainya. Tambahnya ini ada parking, ya, parking enggak. Kalau misalkan ada toko offline, ya, itu yang sangat menentukan. Membangun suatu jaringan, ya, dari untuk pemajuan bisnis kita. Ya, ini sangat penting, ya. Ada yang pertama udah pengenal identitas kita sendiri, ada brosur, pamflet, kita bisa promosi lewat sosial media, terus lewat website, komunitas-komunitas yang akan menyalurkan, ya, secara nggak langsung ada mulut-mulut mulut dari produk jasa yang kita berikan, hingga adanya seminar dan workshop. Nah, ini yang berhubungan dengan manajemen dan personalia, tentang latar belakang ada edukasi dari setiap karyawan, ya, hingga karakter yang terjadi di suatu kepemimpinan dari kita sendiri sampai dengan karyawan yang harus kita hadapi, dan juga kemampuan atau skill yang harus dipertimbangkan untuk tim SDM sumber daya manusia, hingga pengalaman kerja atau experience yang mendukung dari perusahaan. JD job description dari berbagai macam divisi dan departemen, ya. Yang ada departemen desain, R&D, administrasi, yang berhubungan dengan finansial, terus produksi, departemen operasional yang berhubungan transportasi maupun distribusi, departemen sales yang berhubungan dengan pemasaran dan customer service, gitu. Oke, sekarang ada data dan informasi pendukung, ya, dari perusahaan perusahaan kita itu supportingnya apa sih? Yang pertama ada supplier atau penyedia barang. Kalau kita dalam suatu pabrik gitu, ya, jadi pengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi, kita kan harus butuh supplier, ya, penyedia barang untuk bahan baku misalnya. Terus transporter atau pengangkutan, ya, diangkut dari pabrik ke tempat tujuan, gitu ya. Ya, terus distributor atau mendistribusi, kalau kita melalui tangan berdistribusi atau distributor untuk membantu memasarkan produk-produk jasa kita. Terus pesaing, pasti ada pesaing saat ini. Kemudian kita bersaing secara sportif. Terus customer atau calon pelanggan, ya, itu hubungannya dengan dari penentuan target pasar atau target market. Ya, terus marketing atau networker ini atau sales, ya, penjualan dulu, pemasaran dulu terus baru penjualan, artinya yang akan menentukan tingkat pendapatan dan tingkat keuntungan dari usaha kita sendiri. Oke, itu yang dapat saya sampaikan untuk konsep dasar bisnis plan, ya. Ada yang ditanyakan dari rekan-rekan? Masih ada waktu 5 menit, ya. Masih menggunakan Zoom yang free, gitu ya. Maklum. Siapa? Oh, ini Mas Arsi akhirnya masuk. Ya Pak, sorry tadi tiba-tiba nggak ada suaranya gitu ya Pak. Gitu ya, Saya udah pakai sinyal ya, wifi ya. saya. Jadi kurang bersahabat ya sinyalnya, ya, koneksinya. Ayo, ada yang didiskus dulu, ngomong ada sedikit waktu. Jangan lupa presensi, ya, saudara-saudara. Presensinya. Iya, Pak. Baik Pak. Baik. Gimana tugas kelompoknya? Udah mulai dikerjakan? Iya Pak, sudah Pak. Menunggu ini, setelah UTS-nya. Iya Pak, baik Pak. Oh, ada Mbak Irma sama Mbak Faira di sini juga. Oke, ayo. Silakan udah nanya.
Insya Allah di minggu depan ini ya ada kuliah tatap muka ya. Nanti juga tergantung saya tekan sama Pak Rizky juga biar kalian enak juga. Oke, ada yang dibahas nggak? Sepertinya sudah cukup jelas Pak. Anak-anak gak ada yang bertanya. Udah pada pinter ini kayaknya. Main. Oke, ya Mas Arsy ya. Udah pada pinter semua kayaknya. Main. Mungkin ngerjain tugas kelompoknya dalam kebut semalam kayak ini nanti. Iya Pak, Betul kayak Pak. bangun candi Pak. Iya. Bangun candi aja 1 hari Pak. Idenya Semalam, langsung Iya, Pak. makanya masuk tuh. semua Pak. Tapi jangan sampai plagiasi loh ya. Saya tahu loh nanti kalau plagiasi dari ide ini orang lain. Ya, Pak. Itu. Mbak Irma nggak ada suaranya. Mbak Irma sama Mbak Faira. Iya, hadir Pak. Nyuci baju Pak, Pak Hira. Oke. Pak Irma masak Pak. Masa, oh kok tahu Mas? Ini. Kira-kira aja Pak. Iya. Tipenya sangat calm berarti Mbak Irma ini kan. Hadir Pak, Khawatir hadir. ada suaranya. Saya kira ini. Saya kira puasa ngomong Mbak pas ada kuliah saya. Enggak Pak. Baik, dengan kalian ya. Terima kasih atas kehadirannya. Ini waktunya udah tinggal 1 menit ya. Saya kira dulu aja. Kalau ada pertanyaan disimpan buat minggu depan ya. Kan. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf ada salah kata ya. Semoga bermanfaat. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Terima Pak. kasih.